Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriani, peserta Latsar CPNS 2026 Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya terkait agenda 1, sikap dan perilaku bela negara. Pada pembelajaran agenda 1, terdapat dua metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan metode pembelajaran yang komunikasinya secara real time, tatap muka, dan melalui Zoom meeting bersama peserta yang lainnya dan juga pemateri atau fasilitator. Sedangkan asinkronus adalah metode pembelajaran yang tidak real time. Artinya, kita dapat mengakses modul yang terdapat pada agenda 1. Kita bisa belajar secara mandiri dan mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Pada agenda 1 terdapat 3 materi yang saya pelajari. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Mari kita bahas satu persatu materinya. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Dalam materi wawasan kebangsaan, saya memahami bahwa sebagai ASN, cara pandang dan sikap harus berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari suku, budaya, agama, ras, dan bahasa. Namun, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah bangsa. Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi tentang perilaku dan sikap sehari-hari. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia terhadap Pancasila, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dalam praktik ASN, nilai ini bisa diterapkan melalui integritas, disiplin, profesionalisme, serta pelayanan publik yang baik, menjaga nama baik instansi, dan menolak praktik KKN juga merupakan bentuk nyata bela negara. Materi yang kedua yaitu isu-isu strategis kontemporer. Tantangan bangsa Indonesia saat ini tidak hanya tentang ancaman fisik, tetapi juga ancaman non-militer. Adapun isu-isu strategis kontemporer saat ini yang ada di Indonesia yaitu penyebaran hoax, radikalisme, cybercrime, hate speech, serta korupsi. ASN harus bersikap adaptif, kritis, dan profesional untuk menghadapi isu-isu tersebut serta menjadi contoh bagi masyarakat. Dan materi yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara berarti memiliki kesiapan mental, fisik, maupun moral untuk menghadapi berbagai kondisi dan tantangan. ASN harus bersikap adaptif, kritis, dan profesional untuk menghadapi isu-isu tersebut serta menjadi contoh bagi masyarakat. Dan materi yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara berarti kesiapan fisik, mental, dan moral untuk menghadapi berbagai kondisi dan tantangan. Sebagai ASN, kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui kepatuhan dan disiplin terhadap peraturan, loyalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta siap ditempatkan di berbagai wilayah untuk pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Kesiapsiagaan ini penting agar ASN dalam menjalankan tugasnya bisa optimal, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Kesiapsiagaan ini penting agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara optimal, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Setelah mengikuti agenda 1, saya semakin menyadari bahwa ASN bukan hanya sekedar bekerja di instansi, tetapi juga menjadi sistem yang menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan negara.
Wawasan kebangsaan membentuk cara pandang saya untuk selalu mengutamakan persatuan dan keadilan. Nilai-nilai bela negara mengajarkan saya untuk terus profesional dan integritas dalam menjalankan tugas. Isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara, materi tentang isu strategis dan kesiapsiagaan bela negara menyadarkan saya bahwa tantangan ASN semakin kompleks sehingga saya harus terus belajar dan adaptif. Itulah tadi sepenggal pemahaman dan pengalaman saya dalam mempelajari Agenda 1, Sikap Perilaku dan Bela Negara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.